Sumpah Bu, demi Allah, kita ngelihat udara gede Bu, langsung keliengan. Astagfirullahaladzim, dibuka sama dia. Pulu kerak di jar teh manis. Saya, ya Allah, astagfirullahaladzim, ini ada yang sirik sama kamu. Saya ngelihatnya itu semua, itu kan ada ibunya apa ya. Saya ngelihat itu bentuknya monyet semua, termasuk si Pak Haji. Jadi Pak Haji ini dia tuh bos beras, dia punya pabrik besar, pakai ritual tumbal. Sok ibu inget-inget gitu, kata dia di Gunung Kawi gitu. Rame-rame ke rumah Pak Haji ngegeruduk. Ada yang mecahin jendela, ada yang ngerusak kendaraannya. Rumahnya ditinggalkan? Ditinggalkan kosong sampai sekarang. Barang-barangnya gimana itu? Barang-barangnya udah dijarah. Oh, dijarah? Dijarah, diambil semua sama masyarakat. Kayak demo kemarin ya? Iya, kurang lebih begitu. Seperti itu. Ya. Dia ada niat nggak Pak Haji itu mau menumbalkan keluarganya Bu Dewi? Kesuksesan usaha tak selamanya berakhir indah. Karena ada pesaing yang iri dengki, penuh amarah. Walaupun memiliki usaha dagang yang berbeda, kiriman santet pesaing tak pandang usaha. Santet yang tak hanya menghancurkan dagangan, tapi turut menghancurkan kehidupan dari saingan. Sebuah praktik hitam persaingan usaha dagang ini pernah menghancurkan usaha dan hidup Ibu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Malam Mencekam. Mudah-mudahan Sobat hari ini dan seterusnya dalam keadaan sehat walafiat. Sobat, hari ini Mang I dan tim sudah kedatangan seorang narasumber ya, yang sudah siap untuk membagi kenangan, memorinya, pengalaman masa lalunya kepada Sobat semua. Ini ada kisah tahun 2012 ya. Dan yang punya cerita namanya Ibu Dewi. Betul. Apa kabar Bu Dewi? Alhamdulillah sehat Mang I. Jadi Sobat, Bu Dewi ini harus pakai masker karena ada sesuatu hal yang gak bisa dibuka untuk umum ya. Iya. Rahasia begitu. Betul. Bu Dewi sehat ya? Alhamdulillah sehat Mang I. Ini kisah tahun 2012 mengalami masa kejayaan ya. Selama berapa tahun? Jaya nih, kaya lah begitu. Menikmatinya kurang lebih setahun lah, tapi goncangannya banyak. Jadi sampai tahun 2017 lah. Usaha apa waktu itu? Teh manis Mang I. Teh manis Kalau zaman sekarang itu? Zaman sekarang sih model kayak teh poci kali ya. Model seperti itu kemasannya. Oh, yang di Di cup-cup cup. itu. Iya Mang I. Itu omsetnya gede ya? Lumayan Mang I. Lumayan besar maksudnya. Kita Sampai modal berapa cabang? 15 alhamdulillah. Waduh, banyak sekali ya. Ya alhamdulillah. Modal sedikit, untung besar Untung kalau di teh besar. manis itu Mang I. Waktu jualan pakai apa? Doa-doa apa? Ritual apa? Kalau saya sih, Polosan? oh ya wallahu alam aja begitu. Ya, kumaha Allah we nya. Iya, Gimana Allah begitu. iya betul. Tiba-tiba ada yang mengganggu ya. Iya, orang sirik dengki. Dengki. Baik. Nah, Sobat, jadi kisahnya ini nyata ada di antara kita, ada di antara sesama pedagang. Selalu terjadi ya. Iri dengki sesama pengusaha karena kalah gitu ya, kalah bersaing. Nah, Betul. jadi nggak sehat menggunakan jalan lain. Baik, Bu Dewi sekarang kegiatannya apa? Sekarang sudah tidak jualan teh lagi, kita jualan stick. Tapi kecilan aja Mang I. Masuk-masukin ke sekolah gitu. Oh, lancar ya? Ya, sedikit-sedikit lah merintis. Oke, mudah-mudahan tambah maju ya Bu Dewi. Amin, amin, amin. Nah Sobat, siap-siap nonton Bu Dewi. Jangan lupa cemilan dan rokoknya ya. Tonton sampai habis. Malam Mencekam. Semakin malam, semakin mencekam. Ini dia Bu Dewi.
Jadi gini Mang Ai, berawal tahun 2012. Saya itu, maaf Mang Ai, ini sebelumnya ceritanya udah saya samarkan nama-namanya nanti ya. Saya itu asalnya dari Jakarta. Ke Cirebon itu ditugaskan sama perusahaan saya untuk mengisi supervisor. Jabatan supervisor yang kosong di salah satu perusahaan retail terbesar di Indonesia. Singkat cerita, di tahun 2012 itu saya memilih resign dari kantor karena saya sudah berkeluarga. Jadi karena saya resign, jadi saya cuma dapat uang tanda terima kasih, bukan uang pesangon, Mang Ai. Beberapa bulan kemudian saya kan bete ya di rumah, nggak ngapa-ngapain. Saya sama suami tuh ngobrol, ya ini saya bete di rumah, nggak ngapa-ngapain, biasa dapat penghasilan, sekarang enggak gitu. Emang ceritanya Anda mau ngapain? Pengen usaha aja. Mau usaha apa kira-kira katanya. Gimana kalau teh manis? Emangnya ada modalnya? Kan kemarin dapat dari uang tanda terima kasih ya. Masih Anda simpen. Terus kira-kira modalnya cukup enggak? Cukup lah. Kalau teh manis kan sedikit modalnya. Paling yang gede itu sewa tempat. Emang mau tempat di mana? Pengennya sih di mall. Kebetulan kan saya banyak kenalan. Kemarin kan kerja kenalan sama orang manajemen mall kan banyak. Kata suami, ya udah nanti minggu depan kita coba belanja-belanja buat keperluan. Dia sebelumnya juga nanya, kenapa sih kamu milihnya tuh teh manis? Pertama ya, satu, modal nggak gede-gede amat. Kedua, teh manis ini pasarnya luas. Anak kecil, orang tua, nenek kakek, semua minum teh manis. 3, ini bukan bisnis yang musiman. Teh manis tuh sepanjang masa. Jadi pikir saya, udah gitu saya kan banyak tuh ya, dulu kan sering ada orang ibu-ibu pada pesen teh manisnya ke saya kalau bikin acara maulid, bikin acara 17-an, rapat-rapat. Nggak, udah biasa bikin teh manis dengan porsi besar. Semua orang suka banyak, ya. jadi semua orang suka. Kata ayah, ya sudah, bismillah ya ndak, sama-sama gitu. Ya udah tuh Mang, jadi minggu depannya saya mulai belanja, beli jar, beli cup, beli tehnya, gula batu, gula pasir. Terus sayanya juga ketemu sama manajemen mall, karena saya bukanya tuh di mall terbesar, karena saya kan memang backgroundnya sudah terbiasa berhubungan dengan orang mall. Jadi saya ada koneksi lah ke situ, dikasih space sama orang mall, tempatnya tempat yang strategis, saya bisa nego harga lah di situ. Akhirnya saya di situ mulai membuka. Awal-awal kesulitannya itu ya paling karena harus bangun pagi kayak gitu-gitu kan. Kalau dulu kerja kan biasa bangunnya kan agak siangan dikit lah ya. Adaptasi dulu pagi, ya. Iya, kayak begitu. Ya sudah. Tapi lambat laun bisa saya mengikuti. Sudah dari situ omsetnya lumayan. Kata saya, iya ya modal segini. Saya tuh lagi awal-awal buka tuh omset 800.000. Ini brand orang atau brand sendiri? Brand sendiri. Kalau brand orang kan saya mesti setor franchise ya. Ini mah enggak, brand sendiri aja gitu. Saya mikir, wah ini saya kumpulin, saya niat mau bilang sama ayah, ya ternyata lumayan, saya harus buka lagi nih gitu. Kamu yakin bisa? Bisa lah, yakin. Saya rekrut tetangga dulu aja yang deket. Saya rekrut tetangga,
Saya buka lagi di rumah sakit. Saya udah mulai ini ya, kewalahan kalau saya harus jaga lagi. Jadi saya harus mulai rekrut orang lagi untuk gantiin saya biar saya bisa kontrol sana sini. Ya sudah, akhirnya dari situ berkembang Mae. Berkembang sampai di bulan ke-8 itu saya sudah bisa punya outlet 15 Mae. 15 outlet itu ya kalau saya rata-ratakan untung bersih dari setiap bootnya itu 500.000 Mae. Untung bersih. Dikali 15 boot. 15 boot. Mantap Mae. Saya sudah bisa ngerasakan, alhamdulillah bisa ngebahagiain orang-orang keluarga tersayang saya, orang keluarga besar saya bisa saya kasih apa yang tidak pernah saya kasih gitu. Saya bisa beli mobil Mae. Ya jujur suami saya tadinya juga saya bilang mau beli mobil juga dia kaget. Kamu udah ada uang segitu? Ada ya gitu. Yang benar gitu. Beli cash ya? Beli cash. Alhamdulillah beli cash. Anak-anak ya seneng lah semuanya, mau di mana mau apa aja yang dia minta bisa kebeli. Alhamdulillah. Tapi tidak semulus itu Mang Eik yang namanya dagang. Yang kesulitan saya itu bukan di produksi tapi SDM. SDM tuh keluar masuk Mang Eik. Saya tuh bingung ya, SDM kadang-kadang ada yang bolos, ada yang cheating. Ya itu saya mengelola SDM itu. Saya caranya gimana supaya ini terus maju karena saya punya background dari kantor saya. Ya saya kasih solusi nih. Ya udahlah, saya kasih insentif nih. Jadi saya kasih target Mang Eik. Saya kasih target sehingga kalau dia mencapai target, saya kasih bonus. Nah, dia kerja jadi lebih semangat. Sudah gitu, setiap bulan saya makan bersama bareng keluarga. Mereka kalau ada yang udah berkeluarga saya ajakin. Jadi kedekatan emosional antara karyawan dengan saya bukan lagi antara majikan dengan karyawan tapi keluarga. Jadi udah sangat dekat gitu. Nah saya punya satu karyawan, aduh itu top orangnya. Memang dia agak jauh rumahnya, agak pelosok gitu. Saya sebut namanya Randy. Dia itu anaknya jujur, baik, disiplin. Kalau jualan tuh selalu tinggi, omsetnya selalu tinggi karena dia tuh ramah orangnya. Jadi saya senang gitu. Dia baru berapa bulan aja saya udah bisik-bisik sama dia. Ren, saya suka sama kerja kamu. Loyalitasnya tinggi jadi teman-teman belum datang dia udah datang. Jadi saya kasih dia naik gaji baru 2 bulan. Jadi dia kan semakin loyal lagi ke saya. Setelah seingat saya memasuki bulan ke-8 sudah mulai ada yang aneh-aneh tuh Mang Eik. Omset udah mulai menurun. Kata saya kenapa ya omset mulai menurun. Saya kasih coba strategi kayak buy one get one lah. Saya kasih strategi promosi kayak gitu. Gak ngepek. Kadang saya ini kenapa ya. Sampai pernah ini yang Reni tadi pulang-pulang nangis. Kan kalau sebelum pulang kerja ke rumah dulu tuh. Pulang-pulang nangis, kenapa? Kenapa kamu Ren? Bu, tadi saya habis disiram sama pelanggan. Kenapa? Saya kan ngelayanin, ada anak sama ibu-ibu beli. Minta 2 Kak. Saya udah layanin, saya kucurin, saya kasih ke dia. Anaknya udah minum duluan Bu. Terus dianya langsung, wah kenapa kamu gitu. Nih ibu aja ngerasain. Dirasain lah sama ibunya. Dia juga langsung nyiram ke si Reninya. Saya disiram Bu. Kenapa Bu? Diminum coba. Kamu jualan teh kayak air comberan kayak begitu. Coba kamu. Dilihat dulu kamu. Sampai dia marah-marah. Si Reni langsung nangis. Jadi dia gak jadi bayar, gak jadi beli. Pergilah.
kamu saya laporin kamu ke wartawan, hancur kamu perusahaan kamu, coba dicek dulu. Jadi tetangga counter pada nanya, kenapa sih Ren? Katanya kayak air comberan, coba lu minum. Diminum sama tetangga, biasa aja, tadi kan gue udah beli. Enggak apa-apa, saya minum lagi juga. Kata si Randy, saya minum lagi juga Bu. Enggak apa-apa. Kok aneh ya, apa orang itu yang nakal atau gimana gitu. Tapi tetangga enggak, tapi memang omset tuh turun. Hari itu omset turun banget, drastis. Suatu hari saya pergi ke salah satu mall. Lagi pilih-pilih sepatu, ketemu sama teman saya. Wi, gimana kabar? Baik. Lu gimana kabar? Baik. Gimana bisnis lu masih lancar? Alhamdulillah lancar. Berapa kali gue lewat rumah sakit nggak ada teh lu? Ada, gue masih buka sampai sekarang gitu. Emang sekarang udah berapa but sih? 15 but, di mana aja saya sebutin ini. Kok yang di rumah sakit lagi kemarin gue lewat nggak ada? Lu tutup? Enggak, masih gitu. Nah, yang jaga siapa? Coba lu cek kan. Kemarin banget gue habis dari sono, habis nengok ibu saya sakit kata dia. Bu mertuanya. Saya ngebatin aja ya. Wah, ini anak udah mulai kurang ajar nih. Saya mikir karyawan saya kurang ajar nih. Udah saya kesel tuh ya. Udah pas karyawan udah pada pulang, saya panggil yang jaga di rumah sakit. Kemarin kamu kemana? Pulang jam berapa? Saya tanya, tutup jam berapa? Biasa Bu. Beneran kamu tutup biasa? Beneran Bu. Emang ada apa? Tadi saya ketemu di mall sama teman saya, katanya kamu tutup. Sumpah kamu demi apa? Demi Allah Bu. Kan yang bawain barang juga itu yang tuh masih hidup, sok ibu tanya kalau nggak percaya. Ya gitu. Saya jadi, nih gimana nih, siapa yang benar? Udah aja, saya udah ada perasaan gimana tuh Mas saya. Udah kali orang yang nggak ngelihat kali, pikir saya. Yang penting udah ya benar, kamu yakin Bu. Ya udah aja. Sudah mah, saya nggak mikir yang macam-macam. Sampai ada kejadian lagi. Bulan berikutnya juga Mas ada kejadian lagi. Aneh lagi. Ceritanya si Isma kejadian di pasar itu. Nah, dia juga orang marah-marah, bilang tehnya basi, asem Mbak ini tehnya aja, kembaliin duit saya aja. Sayanya kaget, si Ismanya bilang saya cobain Bu, tapi nggak apa-apa aja, nggak asem nggak apa, tapi omset memang hari itu nurun drastis juga. Si Isma cerita ke saya kan, itu jadi gimana ya Bu ya? Kata saya, ini saya kontrol lagi kan ke dapur. Kamu gimana? Bikinnya apa sih? Kok pada bilangnya asem kayak air comberan? Jadi dianya ngejelasin bagian dapur. Seperti biasa Bu, caranya ya begini, seperti yang Ibu ajarin. Ada nggak sisa-sisa kamu masukin ke situ, kamu campur? Demi Allah Bu, enggak. Semuanya kalau yang sisa-sisa saya buang. Nggak ada yang saya iniin. Oh ya sudah. Sayanya makin aneh, tapi ya gimana ya? Ya sudah, biasa lagi. Suatu hari saya nganterin anak saya ke sekolah. Teman saya ngomong, Nek kemarin gue habis nonton film, datang ke booth lu. Tapi kok kosong sih? Udah tutup? Enggak, masih ada. Kapan lu? Tadi malam banget. Saya bilang masih. Kejadian lagi Mang. Tutup lagi nih bilangnya. Kebetulan yang jaga si Reni, orang yang saya percaya, anak pinter, anak jujur, pikir saya begitu, nggak mungkin dia bohong. Saya cek ke sana, saya tanya lagi, Ren, kamu kemarin jam segini lagi kemana? Kata saya gitu. Ada Bu, nggak kemana-mana, kebetulan saya mens, jadi saya nggak sholat. Jadi saya tuh aneh aja. Kenapa kejadian kayak begini ada? Saya ngobrol sama suami. Ya kok sekarang kejadian aneh-aneh ya. Teh manis dibilang kayak comberan lah. Ada yang bilang asem lah. Kata suami, dicek bagian belakang. Udah ya. Aneh ya gitu. Ya udahlah. Jadi mau bagaimana? Ya
lebih dikontrol lagi aja. Saya bilang, ayah ikutan, ayah turun aja sih, ini kan kita usaha udah gede. Udah 15, saya tuh butuh orang juga. Saya minta suami saya untuk resign dari pekerjaan. Tapi suami saya bilang, nanti dulu Landa, lihat dulu perkembangannya. Nantilah tahun depan kali, kata dia gitu. Saya butuh ya buat kontrol-kontrol. Saya kan ngurusin anak juga, ngejemput sana jemput sini. Ya barangkali bagian apa kayak nanti ini kayaknya parah amat sih, kata saya gitu. Ini omset lama-lama turun-turun terus. Ya sudah, tenang. Nanti kita cari solusinya, tapi nggak sekarang kalau ayah harus resign, kata dia. Kejadian lebih parah lagi itu ketika si Reni kebetulan jaganya pas kebetulan di pasar. Dia pingsan. Jadi tetangga counter, tetangga booth, telepon saya lagi di rumah. Kebetulan rumah saya tuh nggak jauh dari nggak jauh dari pasar. Telepon, Bu, kesini Bu, punten Reni pingsan. Kenapa pingsan? Yang Bu, Ibu meni baik dikit cepetan Bu. Ini lagi dikerubungin uang, akeh. Udah, saya langsung lari ke sana, naik motor saya ke sana. Lagi dikerubungin orang banyak. Sampai, oh minggir. Yang punya konternya teka, minggir. Wih sana bubar. Si Reni lagi dikasih apa sih minyak kayu putih. Dikasih berusaha dibangunin. Kata saya ke tetangga konter, emangnya kenapa Mbak? Kejadiannya kok sampai si Reni pingsan? Ya Bu, tadi Bu ada 2 orang yang mau beli tapi tiba-tiba Reni pingsan gitu. Saya berusaha bangunin, saya dudukin. Tiba-tiba begitu dia siuman langsung peluk saya, Ibu, wedi Bu, isunya wedi. Takut Bu, kata dia. Takutnya kenapa? Saya bilang udah santai dulu. Saya ambilin minum, saya suruh dia minum. Sok jelasin, ambil nafas, jelasin. Bu, tadi kan ceritanya ada 2 orang beli minum, minta beli minum teh manis. Saya layanin, saya baru nuangin. Saya tuangin tuh es batunya, saya kucurin airnya. Yang keluar duduk teh manis. Getih Bu, darah katanya dia. Kamu yang benar, sumpah Bu, demi Allah. Kita ngelihat darah wedi Bu, langsung keliengan. Blok kitanya, wis bisa dasar. Itu darah KB Bu. Saya lihat, tapi bukan darah Mang. Saya ngelihatnya itu teh manis, kata saya. Saya ambil lagi, saya tuang lagi, seret, deleng Ren, kin tuh teh manis, saya bilang gitu. Saya tambah pusing Mang. Kenapa jadi begini? Saya ngomong sama Mbak, emang tadi Mbak ngelihatnya ini darah? Tangga konter, kata dia. Enggak sih Bu, saya ngelihatnya sih teh manis. Sampai dianya, Ibu kalau nggak percaya sama saya metu sekarang lah Bu, demi Allah saya metu, saya keluar aja. Dia minta resign karena dia udah ketakutan, sembari nangis. Enggak, Ibu percaya sama kamu. Sudah Ibu percaya, tenang, udah nggak apa-apa, sok sekarang ini kalau mau pulang aja, biarin ini nanti yang jagain yang lain, kata saya gitu. Hari itu pun omset di situ udah nggak ada Mang, cuma dapat 150.000. Itu kan biasanya nggak pernah segitu. Sudah tuh, lain hari lagi setelah itu ada lagi. Si Reni memang kan punya indera kayak orang bisa lihat gitu ya. Dia ngeliat itu pun sampai pingsan. Kata dia sosok putih, rambutnya panjang, lagi nangkring di jar teh manis. Itu dia pingsan lagi Mang. Rame lagi kan di pasar. Ditanyain lagi sama konter, ada apa lagi Ren sekarang? Kamu pingsan lagi, kamu ada apa lagi? Cerita dia nggak manggil saya lagi itu, cuma pulang kerja dicerita ke saya. Jadi ini nggak dimanggil lagi. Ada sosok ini sebutin, sosoknya rambutnya panjang, putih, ininya hancur, kata dia. Lagi berdiri di jar, lagi duduk di jar, kata dia gitu. Astagfirullahaladzim, ya udah disiumin apa segala macam, dia nggak berani ngomong saya. Itu siang-siang ya?
Iya, siang-siang di pasar sih. Setelah dia pulang baru dia cerita ke saya, Bu, anak kejadian maning. Ini begini ceritanya. Jadi dia ceritain kejadian itu. Kenapa kamunya nggak, tetangga kontak nggak manggil saya lagi gitu? Ya Bu, saya juga takut ngomong sama ibu, takut ibunya nggak percaya lagi sama saya. Nanti saya suruh pulang lagi. Jadi dari situ si siapa? Reni sempat ngomong sama saya gini, Bu, kenapa ibu nggak mau coba ikhtiar aja ke orang pinter? Dekat rumah saya ada abah orang pinter, kata dia gitu, yang bisa nerawang. Barangkali ibu mau coba ke sana aja gitu. Ah, anak apa sih di ibu nggak takut tak Bu? Saya yang dagang kok takut Bu, anak aneh-aneh. Jadi kata saya, kapan kita ke sananya? Ya sudah, gimana ibu maunya, kapan ibu sempetnya aja. Sekarang aja tah, kata saya kan gitu. Ya udah ayo aja, gak apa-apa tah Bu, malam, gak apa-apa lah. Ya wis, saya ke rumahnya Reni itu agak jauh Mang rumah dia kan agak ke daerah terpencil lah gitu, agak serem Mang ke situ tuh, kayak hutan lah, memasuki hutan kayak gitu, agak serem juga sih, merinding sih kata saya dalam hati, nanti saya balik sendirian berani enggak ini ya. Nah, sampailah di rumahnya si yang disebut Abah itu. Ya rumahnya masih ubin-ubin zaman dahulu, adem gitu. Saya masuk, saya Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Iya, masuk Bu. Memperkenalkan, Bah, ini majikan saya aja. Mau ketemu Abah, ada keperluan gitu. Ah iya, Ren masuk. Saya ceritain tuh Mang keadaan saya yang saya yang banyak masalah itu ke si Abah. Kata Abah, ya wis begini aja, besok saya ke rumah, nanti saya mau lihat keadaan rumah. Ya udah Abah, saya tunggu kedatangannya, saya bilang gitu. Udah tuh, dari situ saya pulang sendiri. Hati sih deg-degan, tapi ya wis lah, diberaniin. Langsung aja saya balik, walaupun deg-degan juga tuh, agak merinding-merinding juga Mang tempatnya serem soalnya, hutan kayak hutan, kiri kanan hutan gitu, sebelah sana baru ada rumah lagi, hutan lagi, ada rumah lagi, tapi saya beraniin aja lah gitu. Dah. Sampai akhirnya besoknya si Abah datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, punten, saya menepati janji mau nerawang rumah ibu. Iya Bah, mangga Bah, bismillah ya Bah. Saya juga pengen tahu ini. Saya telusurin dulu ya Bu ya, dari dalam dulu aja. Iya sok mangga, saya kan rumah udah tingkat ya Mang saya renovasi tuh. Jadi dari atas ditelusurin, kamar anak saya dulu, anak kedua, terus lanjut ke bawah. Masih sembari jampe-jampe tuh dia. Sembari jampe-jampe, sembari tangannya begini-gini tuh. Udah. Lanjut ke bawah, ke kamar saya, ke kamar mandi, ke dapur. Sampai ke musola pun didatengin sama dia. Udah ditelusurin. Sampai akhirnya dia lanjut keluar. Di luar itu dia nggak tahu, rada cepet Mang ada kayak yang setengah lari muter, kayak yang setengah lari muter. Saya ikutan agak setengah lari juga kan, ngos-ngosan juga, sampai berhenti di bawah jendela kamar saya. Bet, dia berhenti baru ini, jampe-jampe semakin keras, terus dia langsung sep ke tanah. Udah dikorek-korek sama dia, keluar putih, kain putih. Astagfirullahaladzim, dibuka sama dia. Apaan Bah itu Bah? Nih, bulu kera. Saya, ya Allah, astagfirullahaladzim. Itu kok dibentuknya kayak itu sih, pocong. Ya sudah, ini ada yang sirik sama kamu.
Jadi gimana bah, saya deg-degan. Ya Allah, jadi gimana bah, selanjutnya gimana bah, siapa bah yang bikin? Ya wis, ntar saya ritualin dulu aja, kata dia gitu. Dipegang sama dia. Ya udah, yuk selanjutnya kita ke dalam. Masuk ke dalam. Jadi gimana bah, saya apa yang harus saya lakukan? Bu, punten, ibu ada musuh nggak? Kata saya, seingat saya bah, saya tuh pengen saya sih nggak ada musuh. Setahu saya sih saya nggak ada gimana-gimana sama orang. Nggak tahu sih kalau orang pernah sakit hati, tapi setahu saya sih saya nggak ada musuh. Saya bilang gitu. Saya nggak ada yang gimana-gimana. Ya wes, diingat-ingat aja dulu ya bu. Tapi ibu harus jaga. Namanya orang dagang tuh harus ada penjagaan. Jangan kosong aja. Jadi gimana jaganya? Jadi gini bu, ibu beli ayam cemani sama kembang 7 rupa. Besok kita ruatin ini rumah. Oh gitu. Oke. Tapi saya nggak tahu beli ayam cemani di mana. Jadi gini aja dah bah. Abah punten, abah beliin, nanti habis berapa saya ganti ya bah, katanya. Oh gitu. Ya udah, ya siap. Kata dia gitu. Jadi ya udah, saya permisi dulu bu. Ya sudah, dia pulang, saya lanjut aktivitas. Saya ngomong sama suami tuh malam itu, ya tahu nggak ya, kenapa kita sekarang omset menurun? Ada yang sirik sama kita. Siapa yang sirik? Ya saya juga nggak tahu siapa. Tadi si Abah datang, terus nerawang rumah ini. Saya ceritain ada bentuknya begitu. Dia sampai, emang kira-kira siapa menurut kamu? Nggak tahu. Ayah sih ada yang sentimen nggak sama ayah? Nggak tahu, kata dia juga gitu. Ya udahlah, banyakin zikir. Iya sih Abah bilang juga suruh banyakin zikir, jangan lupa sholat, kata dia gitu. Ya udah. Ya wis lah, sama-sama saling jaga aja. Kamunya banyakin zikir, ayah juga banyakin zikir, katanya. Anak-anak nanti dibilangin, iya. Tapi Mang setelah si Abah pulang dan menemukan itu rumah bukan adem, malah makin panas. Kayak apa ya? Kayak makin horor. Contohnya ya, saya mau sholat tahajud, lagi wudu, merinding. Biasa, saya pikir biasalah. Lagi. Biasalah. Terus mau rakaat pertama, suara kenceng. Langsung sajadah saya ambil, saya lari ke kamar, jebret, saya bilang, astagfirullahaladzim, ya Allah ya. Suami saya lagi scroll HP ya. Kenapa kamu ya? Ayah denger enggak suara apa? Kuntilanak di sana. Enggak denger apa-apa, demi apa? Yuk, sampai ayahnya keluar, itulah ngecek gitu. Masuk lagi, enggak ada apa-apa nih, dia ambil minum. Nenangin saya, minum dulu istighfar, orang mau sholat ya takut. Sholat juga kalau diganggu ya takut lah. Saya merinding dulu tadinya, terus ada tiba-tiba ada suara kuntilanak. Udah saya diminumin, ditenangin, sampai kayaknya mau sholat aja takut aja. Udah ada ayah ini, udah sholat, lanjut. Udah. Akhirnya saya lanjut sholat lagi, tapi walaupun gak khusyuk ya, aslinya mah gak khusyuk itu, tapi ya tetap saya sholat sih. Udah. Terus setelah itu anak saya sering sakit-sakitan Mang. Sakit-sakitan mungkin karena malam nangis sampai menjelang subuh baru berhenti. Pernah nangisnya sampai yang kayak anak tantrum. Wah, bisa diem. Kenapa Is? Kenapa? Itu apa? Itu gede, hitam. Iya Dek, dikasih minum. Apa Dek? Ade lihat apa gitu. Monyet. Dan dia ngomong begitu. Monyet tinggi, gede, hitam, kata dia gitu. Ya Allah. Jadi dia tuh anak, jadi akhirnya sering ngimpi buruk, sering ngelihat penampakan Mang di rumah. Saya juga suka ngelihat sosok hitam. Lagi bikin kopi nih Mang. Di pojokan sana ada sosok hitam. Langsung brek, saya lari. Udah gak jadi bikin kopi. Lari lagi.
Jadi suasana rumah jadi semakin horor ketika udah ketahuan malah. Saya ngerasanya begitu. Omset semakin lama semakin turun Nang. Saya sampai 1 saya tutup kayak gitu kan. Setelah kejadian itu yang si Abah itu sempat si Abah mampir ke rumah lagi bawa botol minum. Dia datang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Bu punten, saya mau tanya yang kemarin gimana? Ibu ada bayangan nggak siapa? Enggak. Sampai sekarang saya nggak ada bayangan siapa orangnya atau siapa yang kesel sama saya, siapa yang ini sama saya nggak ada. Gimana Bah, emang Abah udah tahu siapa? Udah Bah, per-peran aja lah kata saya gitu. Saya pengen tahu doang, saya emang nggak bakalan mau gimana-gimana. Sok ibu minum ini aja, air dari saya katanya. Ya, dah kata dia suruh minum, terus nanti zikir ini ya Bu, dikasih amalan. Bu, punten je. Rumah yang di pojok sana itu milik Pak Haji yang jualan beras. Iya je. Emang kenapa Bah? Sok nanti semenjak dari sini, ibu abis minum ini, ibu perhatikan aja. Kenapa emang Bah? Ya saya emang gak usah ngomong, cuma ibu perhatikan aja. Oh ya sudah. Ritual yang dia mau ritualin ayam cemani, besokannya kan dia datang tuh. Itu pas hari Jumat saya ingat. Saya ingat banget hari Jumat. Dia bawa ayam cemani sama kembang 7 rupa. Jadi dia datang, Bu, Assalamualaikum, ini saya bawa, ini kita mau ritualin rumah ibu, kita jagain. Jadi dipotong kepalanya si ayam tuh di depan pintu rumah, dikubur di situ. Biar jaga ibu ya, biar nggak ada yang nakalin lagi, nggak ada yang ini, jagain rumah ini aja kata dia gitu. Oh iya Bah, terima kasih. Udah itu tuh jadi sama kembang 7 rupanya ya dia sebarin aja di keliling rumah. Udah. Nah selanjut lagi setelah saya minum air dalam air yang dikasih sama si Abah, saya jadi flashbacknya tuh si Reni kan menjaga deket konter beras si Pak Haji yang di pasar. Lalu Pak Haji itu suka deketin si Reni, suka datang, suka nanya-nanya kepo-kepo gitu. Nanyain omset berapa, ibu punya but berapa, penghasilan berapa dalam 1 hari, ibunya untungnya berapa. Ya si Reni jawab, ya nggak tahu ya, kalau omset hari ini untuk but saya tahu. Tapi kalau omset keseluruhan saya nggak tahu. Emang kenapa sih Pak Haji gitu? Ya nggak apa-apa, pengen tahu aja, masa nggak boleh katanya. Terus nanyain si ibu ininya udah beli apa aja, terus punya mobil berapa, terus ya kepo aja. Jadi kan sayanya juga tadinya saya pikir biasalah Ren, itu mah orang kepo. Cuma setelah si Abah ini ngomong kamu perhatikan, jadi saya langsung ingat, lah iya ya, dulu si Reni pernah cerita soal Pak Haji. Terus Reni lagi pernah bilang gini, Bu, Pak Haji gerak-geriknya kayak orang aneh ya aja, kayak bukan manusia biasa aja. Lah maksud kamu gimana gitu? Itu Bu, kayak yang begitu-begitu aja, kayak duduk aja begitu-begitu aja, kayak maaf kayak kerak aja. Sembarangan kamu kalau ngomong Ren. Iya Bu, sok ibu nggak pernah ketemu tak? Sekali-kali coba nongkrong lama di pasar. Ntar kali-kali aja Pak Haji pas dateng. Delalahnya saya memang nggak pernah amprogan ya, nggak pernah amprogan sama Pak Haji. Yang saya aneh dari cerita Reni itu, ngapain juga Pak Haji nanya-nanya omset saya punya but berapa, penghasilan ibu sehari-hari berapa, punya mobil berapa, terus udah beli apa aja, kayak gitu, terus punya karyawan berapa. Kan aneh
Cuma saya waktu dulu sih nggak pikiran macam-macam, misalnya orang kepo gitu aja. Tapi semenjak ini jadi saya, lah iya ya, ngapain ya, maksudnya apa ya, gitu aja pikir saya tuh. Udah dari semenjak itu saya kan jadi penasaran nih, ada apa ya sebetulnya, kenapa saya suruh merhatiin dia gitu. Satu saat saya iseng kan di rumah dia. Jadi Pak Haji ini dia itu terkenal di wilayah kita, orang paling sukses sebelum saya termasuk sukses juga lah sekarangnya waktu dulu tuh. Jadi paling sukses dia tuh bos beras. Dia ngerekrut karyawan dari daerah Jawa Tengah tempat dia, di sana lah asalnya. Dia punya pabrik besar. Berasnya itu juga dia ambil dari sawah dia yang berhektar-hektar di Jawa Tengah. Dia punya pabriknya juga, penggilingannya maksudnya, penggilingannya. Jadi dia terkenal lah di lingkungan kita, dan dia sering berbagi. Kalau ada apa-apa misalkan acara maulid kan suka disebutin tuh, ini sponsornya dari Pak Haji nih, ini sponsornya dari Haji ini, kayak gitu tuh. Setiap ada acara pembangunan apa misalkan, ini sponsornya disebut sama dia, terus sama yang bawa acara. Jadi dia tuh merasa yang senang, terus suka berbagi memang gitu. Sayanya mikir ya, jadi oh iya ya, saya perasaan tiap tahun dia tuh ada aja karyawan yang meninggal. Tapi saya dulu sih nggak aneh ya, karena kan dia karyawannya tuh rata-rata orang sana. Cuma yang saya tahu ambulan. Ntar saya tanya, masa siapa, kenapa sih itu ada yang meninggal? Itu info dari mana ya? Dari tetangga memang tahu, karena kan ada yang ambulan pergi gitu. Kalau kan. ngelihat langsung sih belum. Kalau saya sih enggak, tapi tetangga yang dekat-dekat rumah kan, karena dekat sama pembantunya, karena punten saya kurang bersosialisasi juga karena sibuk kan. Jadi tetangga-tetangga situ yang dekat-dekat bilang itu karyawannya ada yang meninggal. Karena memang dia baik ya, memang saya juga nggak ada pikiran macam-macam. Suatu saat karena saya suruh memperhatikan si Pak Haji ini, saya tadi kan bilang mau beli beras. Saya sengaja beli berasnya di situ, dekat rumahnya dia itu, rumahnya yang paling gede, tersohor, mentereng lah, mobilnya banyak. Sebelahnya itu ada model kios gitu, bisa ngeliat lah ke dalamnya itu, ke dalam rumahnya itu. Jadi saya pergi ke situ sama mbak saya, maksudnya pembantu saya. Saya ke situ, sembari beli beras. Sayanya sembari ngelirik ke sana. Kebetulan mereka lagi pada berkelakar di teras rumah. Memang dia tuh punya piaraan monyet. Tapi menurut warga di situ, perlakuan dia terhadap monyetnya itu kayak yang spesial. Kayak melebihi ke anaknya lah. Yang digendong-gendong, yang dimakan yang spesial, kayak perlakuan terhadap anak sendirilah kayak gitu. Tapi saya pas ngelihat beli beras, sembari saya ngelirik begini, saya ngelihatnya itu semua, itu kan ada ibunya apanya, saya ngelihat itu bentuknya monyet semua, termasuk si Pak Haji. Jadi pas saya pulang, saya nanya sama si mbak, tadi kamu ngelihat di teras sana enggak? Kasih gitu, mbak ngelihat bu ada Pak Haji sama istrinya. Enggak, itu monyet semua. Si ibu je, orang Pak Haji sama istrinya sama anaknya, enggak, itu monyet semua. Enggak, jadi sayanya adu debat sama dia. Sumpah itu monyet semua, sih ngelihatnya monyet semua. Si mbak bilang ada Pak Haji sama istrinya sama anaknya sama monyetnya. Saya jadi, kenapa ya? Saya jadi kan penasaran lagi. Saya ke si Abah. Saya ke rumahnya Abah. Bah, saya ngeliat ke rumahnya si Pak Haji. Pak Haji bentuknya monyet. Saya bilang,
Ibu udah ngelihat gitu. Iya, saya sengaja bawa Mbak tapi ngelihatnya Pak Haji sama Bu Haji. Kalau ibu ngelihatnya monyet, ya itu Bu, kata dia. Ibu tahu dia itu melakukan pesugihan. Oh iya Mbah gitu. Pesugihan pakai ritual tumbal. Sok ibu inget-inget gitu, kata dia di Gunung Kawi. Gitu. Saya jadi inget-ingetnya di situ, Mang Oh iya, berapa tahun-tahun sebelumnya ya itu kejadian meninggal satu. Saya perhatiin tuh setiap tahun meninggal. Cuma terakhir-terakhir ada nih yang warga kita kerja di dia. Jadi kita tuh nggak ada pikiran macam-macam karena memang karyawannya dia kan orang sana semua. Oh meninggal gitu aja. Cuma akhirnya setelah abain, oh iya tahun ini ada satu, tahun berikutnya ada lagi. Hampir tiap tahun ada. Saya jadi waduh, jangan-jangan iya. Saya pikir, saya cerita sama Abah, bener Bah, kayaknya iya. Soalnya saya tuh hampir memperhatikan tiap tahun ada aja tumbal. Tapi memang orang dari Jawa Tengah, kata saya gitu. Nah, sok ibu perhatiin aja, kata dia gitu. Hati-hati Bu sama ini. Ini sepertinya iri sama ibu. Kenapa saya iri sama saya? Saya kan beda, kata saya gitu. Kalau hebat sih harus hebatan dia ya, kata saya gitu. Dia mau bos beras, saya mah cuma teh manis, kata saya gitu. Orang iri mah dari mana aja Bu, kata dia gitu. Iya sih, mungkin kalau pandangan saya tuh karena sering berbagi kali ya. Dia kan biasanya dia doang yang disebut di panggung, dia doang yang disebut ini, karena saya jadi ikut berbagi juga, saya ikut nyumbang, nama saya kan ikut disebut. Mungkin irinya di situ kali ya, pikiran saya begitu. Udah aja, itu mood saya makin lama makin drop Bang, sampai saya sedihnya. Saya kan kalau sama karyawan kan udah begini banget ya, udah bukan lagi atasan sama bawahan, udah kayak keluarga. Tapi ketika karyawan sebut mau keluar tuh Mang sedih gitu saya tuh, saya nggak bisa nolong dia lagi. Saya bilang, Bu, sayanya mau resign aja, sayanya nggak kuat, banyak gangguan, kata dia gitu. Lagian ibunya juga kan kasihan kalau buka but tapi omsetnya kurang terus, kata dia. Sayanya mau maksa gimana, nggak dipaksa gimana ya Mang, mau nggak mau saya tetap harus nutup walaupun saya sedih ya, nggak bisa bantu dia lagi. Jadi ya sudah, awalnya saya masih punya 7 but, saya pertahankan. Reni yang awal-awal duluan minta keluar, saya nggak mau, sampai saya naikin, walaupun sampai saya naikin gaji dia lagi, walaupun saya sebetulnya udah susah ya. Sebetulnya sih nggak minus Mang tapi ada lebih sedikit, tapi memang tidak bisa membayar karyawan semua gitu. Jadi saya ya udah mau nggak mau tutup. Dari 15 tuh saya pertahankan 7 Mang saya pertahankan dulu 7, turun karyawan banyak yang keluar. Tapi situasi rumah makin kacau. Anak saya sering sakit-sakitan. Terus yang gede pernah ini Mang muntah darah. Gak ada sebab, gak ada apa, sampai dirawat di rumah sakit. Saya sama suami itu sampai hampir-hampir Mang karena ribut terus ya. Kan sayanya butuh dia, tapi dia tetap nggak mau resign. Ya, dia pertimbangan dia, kalau saya resign, sementara ini omset turun terus, nanti gimana kita minimalkan, saya kan nge-backup. Tapi saya butuh ada orang yang nge-backup saya, pikir saya begitu. Jadi saya ribut aja di situ. Ya sampai sayanya mobil kejual lagi, Mang Kan yang parah itu kan untuk sewa tenan, itu yang mahal. Saya kan harus nombok lagi, akhirnya jual mobil lagi, jual ini perhiasan lah yang cepet. Ya makin hancur,
Terus pada akhirnya saya minta sama suami, yuk kita ke ustadz lah untuk memperbaiki ini semua. Hampir makanya saya mau udahan sama suami juga. Ya gara-gara ya tutup lubang kali lubang. Saya minta uang dia kan untuk nutupin ini, bayar itu. Bawanya tengkar terus ya? Nah, suasana tuh panas aja gitu. Jadi ribut aja. Anak-anak juga jadi gak betah di rumah. Karena kan sering penampakan gitu ya. Saya bilang pelan-pelan sama suami, ya kita emang mau begini terus ya? Gimana kayak cari solusinya? Suami tuh udah sebetulnya ngelihat saya tuh udah kesel ya. Maksud suami sebetulnya pengennya udahan aja sih, udah gitu. Ini udah nggak bener ini, udah nggak sehat ini. Karena suami kan saya ceritain ya, ada yang syirik sama saya. Cuma sayangnya sayang mau suruh tutup semua sih nggak mau sayanya. Jadi suami sebetulnya udah kesel banget. Jadi mau gimana mau kamu? Ayo sih kita ke ustadz aja. Kita sama-sama benahin deh bareng-bareng. Kali saya ada yang nggak bener. Saya mau diruqyah, kata saya bilang begitu. Ya sudah. Jadi kita berdua ke ustadz. Saya diruqyah. Saya diruqyah. Saya muntah kayak gitu. Saya udah rada tenang. Cuma sesaat aja sih tenangnya, nggak kesanaannya ya begitu lagi sampai hancur lah. Tapi saya tetap bertahan sih, nggak mau nutup semua. Pada saat itu saya nggak mau tutup. Ada kejadian lagi di Pak Haji. Pak Haji itu ada yang meninggal karyawannya. Berapa lama setelah diruqyah? Setelah 2 bulanan lah dari saya setelah ruqyah. Jadi karyawannya dia ada yang meninggal, tapi memang orang Jawa Tengah lagi yang meninggal. Nah, udah balik, udah dibawa. Besokannya datang lagi ke situ marah-marah. Dia tuh orang katanya itu, jadi rame. Saya termasuk yang nonton juga. Nonton kan, saya penasaran sih karena rame banget. Pada ini ngumpul semua. Bilang anaknya dia meninggal nggak wajar gitu. Oh, orang tuanya datang. Iya, sama begitu. Sama dia bawa orang pinter. Dia orang pinternya bilang dia pakai pesugihan, tapi dia nggak ngaku. Ramai tuh. Sempet anehnya tuh ya, makanya sampai kera banyak banget datang. Semua lihat itu? Ya, lihat semua. Tapi padahal kan rumah saya itu bukan yang deket sama hutan apa, kan harusnya monyet kan datangnya itu banyak banget. Bukan yang cuma 1 ekor peliharaan dia, banyak gitu. Saya aneh aja gitu. Tapi kejadian itu tuh tidak menimbulkan orang pada yang gimana, belum. Orang masih berpikiran dia orang baik. Ya itu karena dianya rajin sedekah, tetangga-tetangga sering diberi sama dia. Kalau ada orang sakit langsung dianterin ke rumah sakit, dia sering ngasih rezeki lah, sering berbagi. Jadi masyarakat kita tuh masih pikiran nggak mungkin Pak Haji begitu, nggak mungkin Pak Haji begitu aja. Nah anehnya begitu si ini pulang, nggak tahu negosiasi apa ya di dalam, kan masuk akhirnya ke dalam, nggak tahu negosiasi apa, kita semua nggak tahu. Udah pulang aja dia, pulang itu si kera-kera lenyap begitu aja, kayak tertelan bumi, nggak tahu larinya kemana, bener aja hilang. Udah. Berikutnya ada kejadian yang ini puncaknya menurut saya. Jadi kan saya tadi cerita ada karyawan dia 1 namanya Arifin, sebut aja Arifin ya.
dia kerja di situ. Satu-satunya warga kita yang kerja di situ. Kenapa dia bisa diterima? Karena dulu ceritanya tuh si Bu Haji pernah jatuh dari motor, dia yang nolongin. Nah terus dia dibawa ke rumah sakit. Arifin mau dikasih uang nggak mau, mintanya dia kerja aja Bu, saya mau kerja di situ aja gitu, karena dia kan nggak dapat kerjaan. Dari situ berawal, dari situ dia bisa kerja di situ. Nah, sebetulnya si Arifin ini pernah sih cerita ke kita gitu, ke warga, si Pak Haji kayak ketek, kayak kera kata dia gitu. Lu sama bos sendiri aja ngomongnya kayak begitu, habis gini-gini aja gitu aja dianya. Cuma kita nggak mikir yang macem-macem, memang kelihatannya memang kayak begitu sih, kali karena punya piaraan kayak gitu sih, kayak gini. Itu tadinya si Arifin juga sempat ngomongin bosnya lah ya, jelek-jelek ini. Sampai pada akhirnya suatu hari itu kejadian si Arifin meninggal. Di situ puncaknya. Jadi si orang tuanya si Arifin ini nggak terima karena matinya secara tidak wajar. Di sininya ada cakaran. Cakarannya tuh ya 3 biji aja red gitu kan. Sampai rame kan tuh. Si warga jadi ingat-ingat tuh, ini rame tuh kan selentingan. Ingat nggak kejadian yang kemarin? Perempuan meninggal, orang karyawannya dia juga. Kan orang tuanya juga datang ke sini. Sama itu bilangnya pesugihan. Wah, jangan-jangan. Jadi warga dari situ mikir, jangan-jangan beneran. Wah, wis rame. Kan ke ke desa dulu tuh minta tolong. Karena udah berbondong-bondong, udah rame kan isunya, udah heboh lah ya karena si Arifin meninggal secara nggak wajar itu. Minta orang desa ngusir si itu, tapi orang desanya mungkin masih nggak enakan karena dia banyak jasa kan. Udah sabar dulu, itu bukan ini kali, udah jadi berusaha menenangkan. Tapi warga yang sudah terlanjur kalap, yang terlanjur emosi, karena Arifin ini kan terkenal orang baik, orang soleh, dan si Arifin ini udah banyak cerita-cerita soal Pak Haji juga ya. Cuma kitanya nggak pada percaya gitu kan. Jadi akhirnya rame-rame ke rumah Pak Haji ngegeruduk. Ada yang mecahin jendela, ada yang ngerusak kendaraannya, ada yang udah minta keluar hari itu juga. Si Pak Haji tuh udah dimaki-maki sama banyak sama banyak masyarakat ya. Minta hari itu juga harus keluar. Itu udah malam itu harus keluar juga. Wah, udah ditimpukin, udah hancur lebur rumahnya. Akhirnya keluar. Karena kan si orang kubu, Pak Kubu datang juga sudah, punten Pak Haji, ini udah kemauan masyarakat. Masyarakat minta Pak Haji untuk keluar gitu. Pak Hajinya sempat marah. Nggak ingat apa kebaikan-kebaikan saya gitu. Loh, kamunya juga banyak pesugihan, jadi komplain. Akhirnya ya udah, kalau nggak keluar habis Pak Haji. Ada yang gitu kan. Akhirnya udah keluar, nggak bawa apa-apa. Keluar, karena kan memang kendaraannya juga udah hancur. Keluar nggak bawa apa-apa. Nah, monyet itu juga hilang. Monyet itu juga sudah nggak ada. Sayanya juga merasa aneh ya dengan kejadian itu. Sementara mood saya makin lama makin habis, sampai suami tuh bilang saya harus udahan aja. Ketika saya udah sakit banget tuh, saya sakit-sakitan sampai saya juga ada muntah darah. Terus saya bilang lagi, saya harus ruqyah lagi ini. Saya tolong cariin ustadz lagi. Ustadz yang kemarin tuh suruh panggil lagi sama suami saya. Suami manggil lagi, saya di ruqyah. Udah rada mending, sudah rada sehatan. Suami minta saya duduk bareng. Yuk, gimana ini? Kamu nggak bisa mempertahankan dengan kondisi yang seperti ini. Kamu terus-terusan kayak begini. Jadi kamu harus berhenti. Ya,
dengan berat hati Mang Jadi saya tutup semua, nggak ada satupun yang tersisa. Sedih sih, tapi ya saya harus mempertahankan keutuhan rumah tangga saya daripada saya berusaha keras untuk membangun usaha saya yang sudah hancur lebur. Sebetulnya sedih Mang Ya, tapi ya mau bagaimana lagi, saya lebih berat ke suami sama anak-anak saya. Jadi saya fokus untuk membenahi kehidupan saya jadi spiritual saya lebih ditingkatkan lagi aja. Ya dari situ ya sudah mulai rada-rada adem. Jadi anak saya suruh sholatnya di musola semua, sayanya juga, suami juga berangsur-angsur sudah mulai membaik Mang dari situ. Jadi terbukti yang melakukan gangguan ini Pak Haji ya? Pak Haji. Karena setelah itu saya udah nggak ada lagi, tutup but semua, dan dia juga udah keluar dari desa. Rumahnya ditinggalkan? Ditinggalkan kosong sampai sekarang. Barang-barangnya gimana itu? Barang-barangnya udah dijarah. Oh dijarah? Dijarah, diambil semua sama masyarakat. Kayak demo kemarin ya? Iya, kurang lebih begitu. Seperti itu. Ya. Dia ada niat nggak Pak Haji itu mau menumbalkan keluarganya Bu Dewi? Saya nggak tahu. Cuma ya mungkin kalau sayanya tetap bertahan dan si Pak Haji tetap ada di lingkungan kita, mungkin bisa jadi. Anak saya sempat muntah darah tanpa sebab, sempat masuk rumah sakit yang paling gede. Bisa jadi saya, tapi walau alam nggak tahu Mang. Sekarang tahun 2025, pernah ke daerah itu lagi nggak ketemu rumahnya? Enggak, saya udah pindah juga. Saya udah nggak di situ lagi. Masih ada nggak rumahnya ya? Penasaran saya. Tempat usahanya lah gitu. Usaha mah udah tutup semua, udah nggak ada. Nggak ada ya? Udah nggak ada yang tersisa lah. Cuma memang kalau rumah mungkin nggak tahu ya saat ini apa. Dulu sih pernah saya ke sana, ya udah udah serem begitulah bentuknya. Kosong ya? Iya. Oke, jadi kejadian itu membuat kapok dari Bu Dewi ya. Keluarga juga nggak mau jualan lagi akhirnya. Iya, saya nggak mau jualan. Sampai lagi. sekarang? Sekarang sih Sudah berlalu lagi. Ya, saya lagi merintis nih ceritanya Mang Tapi nggak buka booth ya? Enggak, di rumah aja. Jadi udahlah itu aja, kalau ada pesanan saya bikin kayak gitu-gitu, terus masukin ke sekolahan aja. Masih rada trauma gitu ya? Iyalah, nggak berani lah. Menurut Bu Dewi, orang-orang yang jualan itu apa harus kayak gitu Bu? Enggak lah, harusnya kerja keras aja, nggak usah iri dengki. Kalau kita memang sama-sama mau berbuat kebaikan udah aja. Saya kan cuma mau berbagi sesama, dia juga pengen berbagi sesama, nggak usah iri-irian lah. Ya kita sama-sama kerja keras bareng-bareng, gak usah pakai pesugihan, gak usah pakai yang mistis-mistis begitulah ya. Tapi kenyataannya di pasar begitu ya? Banyak, sampai sekarang saya rasa ada. Kita yang tidak pakai diganggu, nah iya. Kita yang pakai menyerang orang gitu ya. Iya betul. Serba salah jadinya. Iya, sampai sekarang banyak itu. Jadi harus pakai? Janganlah. Jangan. Yang penting sudah sama yang di atas aja. Bu Dewi pernah memetik manisnya kesuksesan. Tapi rasa itu berubah menjadi pahit saat iri menanam santet di jendela rumahnya. Dari usaha jadi kutukan, dan dari doa jadi perlawanan. Kini Bu Dewi sadar, yang paling kejam bukan pesugihan, tapi hati manusia yang tak pernah puas. Bahkan pada cahaya yang tak mengganggunya sekalipun. Seperti gelap yang selalu membenci terang tanpa alasan. Info untuk sobat semua yang belum mencet tombol gabung dan belum masuk ke member area, silakan jalan-jalan di situ untuk nonton kisah-kisah yang tidak ada di video reguler ya. Karena di sana ada kisah mistis yang tidak bisa ditampilkan di sini. Oke, mudah-mudahan sobat suka dengan fitur tambahan dari Malam Mencekam.